Demokrasi yang mahal, demokrasi yang transaksional. Oh, Boleh, ayo kita harus ikut andil nih, ikut berkontribusi dalam momentum pemilu. ya. Bahwa ada sebuah pendidikan politik dan demokrasi sejak ini, sejak sekolah kemudian sampai bangku kuliah. Hai teman pemilih, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan maupun informasi penting lainnya yang tentunya sangat menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini sudah hadir di studio podcast salah satu pimpinan organisasi kepemudaan di Jawa Tengah yang tentunya nanti akan memberikan insight kepada teman pemilih terkait dengan apa aja yang sudah dilakukan teman-teman pemilih, terutama untuk yang pemilih pemula dan pemilih muda, dan tentunya apa saja yang ditawarkan oleh beliau untuk teman pemilih yang tentunya programnya pasti banyak dan menarik untuk diikuti teman pemilih. Langsung saja kita temuin beliau. Beliau adalah Ketua Karang Taruna Jawa Tengah, Mas I Gede Ananta Wijaya Putra. Mas Ananta, selamat datang di studio podcast KPU Jateng. Ya, terima kasih Mbak Nunung. Kami terima kasih sudah bersedia hadir di sini. Apa kabar hari ini? Baik, sehat. Sehat sekali. Kami berharap kehadiran Mas Ananta di podcast bisa membuka wacana teman pemilih, khususnya untuk kami ingin partisipasi teman-teman pemilih di nggak hanya di pemilu aja sih, tapi partisipasi secara luas bisa bisa meningkat di Jawa Tengah khususnya sebagai salah satu organisasi pemuda di Jawa Tengah. Oke, siap. Kalau berbicara tentang Karang Taruna, yang terbesit di saya, yang langsung terbesit di saya adalah kegiatan sosial yang melibatkan pemuda, nggak jauh-jauh dari kegiatan kerja bakti. Kemudian kalau di daerah itu Laden, Rewanga itu. Sebenarnya kalau dari kacamata seorang ketua Karang Taruna Jawa Tengah, Karang Taruna ini mau dibawa kemana sebenarnya? Ya, oke Mbak Nunung, jadi apa yang disampaikan Mbak Nunung tadi, beberapa poin terkait dengan Karang Taruna memang ya betul. Cuman mungkin saya sedikit menambahkan bahwa kalau memang teman-teman awam atau masyarakat awam mengetahui Karang Taruna, memang kok mindsetnya jadul, memang begitu, bahwa organisasi Karang Taruna adalah organisasi Laden, organisasi Sinoman, kemudian kerja bakti yang hanya berkutat di sekitar desa, kelurahan. Padahal sebenarnya potensi Karang Taruna yang ada di desa, kecamatan ataupun bahkan nasional itu luar biasa. Jadi kegiatannya bukan hanya sosial, memang kita sesuai dengan ADART itu bahwa Karang Taruna organisasi sosial kepemudaan, organisasi pemuda yang bergerak di bidang sosial. Tapi di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan yang tentu kegiatan yang menarik buat generasi muda kita. Ada kegiatan kewirausahaan, ada kegiatan olahraga, ada kegiatan kesenian, ada kegiatan kebangsaan. Jadi lengkap di Karang Taruna. Kalau saya boleh bicara bahwa organisasi Karang Taruna ini adalah laboratorium untuk mencetak pemimpin atau mencetak generasi muda menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang masa depan. Jadi digodok di organisasi Karang Taruna ini. Memang kita organisasi sosial, organisasi yang memang tidak mengharapkan sebuah imbalan, gitu. Kok teman-teman bilang ini investasi surga, gitu. Jadi, lebih luas lagi berarti. Kita juga bekerja, kita juga sekolah, tapi juga jangan lupa di pundak kita ada beban yang sangat berat, beban bahwa permasalahan-permasalahan bangsa ini sangat kompleks, maka butuh uluran tangan dari generasi muda untuk bisa berkontribusi, berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Minimal
masalah kecil yang ada di lingkungannya gitu. Oh, berarti keterlibatan atau melibatkan anak-anak muda Karang Taruna ini bukan hanya sekedar yang bisa diandalkan tenaganya, tapi ternyata pemikirannya juga digodok di Karang Taruna ini sendiri. Betul. Tidak hanya tenaga, tidak hanya pola pikir, tapi ya kita menggodok mereka, menggembleng teman-teman agar menjadi pribadi yang tangguh, menjadi generasi muda yang berintegritas, menjadi pemuda yang progresif yang kita ajarkan di Karang Taruna begitu. Karena hari ini banyak generasi muda yang apatis ya terhadap organisasi, terhadap sosial. Mereka cukup interaksi melalui gadget misalnya. Mereka cukup bisa berkomunikasi, bisa sharing dan lain sebagainya tanpa harus kumpul-kumpul. Nah, ini pola-pola ini harus kita rubah dan merupakan tanggung jawab kita, kemudian pemerintah, stakeholder yang ada untuk bisa menyadarkan generasi muda untuk ini loh, di depan ini permasalahan bangsa ini sangat kompleks dan ke depan tentu lebih berat daripada sekarang. Ya, pasti. Begitu. Nah, itu tugas kita bersama. Seperti tadi yang disampaikan Mas Ananta, adanya pergeseran kebiasaan sosial dari teman-teman pemuda ini. Dari yang masa lampau, mungkin masa saya waktu masih sekolah begitulah ya. Melihat fenomena bergesernya kebiasaan sosial di masyarakat seperti sekarang ini, program apa yang sudah disiapkan Mas Ananta khususnya untuk di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah untuk Karang Taruna Provinsi tentu akan membuat kegiatan-kegiatan yang tentu menarik ya. Yang pertama menarik bagi generasi muda. Yang kedua tentu nanti kontribusinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat ataupun generasi muda pada khususnya. Di Karang Taruna Provinsi nanti kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti lomba Karang Taruna berprestasi. Bagaimana kita mengadakan kompetisi antar kabupaten kota untuk melombakan Karang Tarunanya, Karang Taruna desanya ya. Di sana kan potensinya luar biasa, ada kewirausahaannya, ada kegiatan organisasinya, ada kegiatan sosialnya. Nah, itu kita coba nilai, kita kompetisikan. Dan mungkin satu administrasi yang harus kita nilai. Karena di tahun-tahun sebelumnya ini, sejak 2018, lomba bergengsi itu ditiadakan. Lama tidak bergulir, akhirnya kita di masa yang sekarang akan kita adakan lagi lomba Karang Taruna berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah. Ini kan adu kompetensi, adu gengsi Karang Taruna yang keren mana nih di Jawa Kreativitas Tengah. inovasi. Betul, nanti juga bisa menjadi percontohan buat Karang Taruna yang ada di daerah lain juga. Kemudian kita ada pelatihan-pelatihan nih Mbak, pelatihan kewirausahaan, kemudian pelatihan kewirausahaan, pelatihan kepemimpinan yang ada di Karang Taruna gitu. Kita juga membentuk namanya sayap ya Mbak ya. Sayap di Karang Taruna ada beberapa nih di Jawa Tengah. Ada Karang Taruna Media. Itu mewadahi kawan-kawan yang lebih suka broadcasting, suka menulis dan lain sebagainya. Ya, di Karang Taruna Media. Kemudian ada gerakan perempuan namanya Kartini. Lebih menggarap pada isu-isu perempuan. Isu-isu gender. Kemudian perlindungan anak juga. Kemudian kita juga bentuk sayap Karang Taruna Entrepreneur. Jadi mewadahi teman-teman yang memiliki usaha, kemudian kita himpun di Karang Taruna Entrepreneur untuk mendapatkan pelatihan, kemudian pendampingan. Kemudian nanti mudah-mudahan produknya bisa bersaing di pasaran. Kemudian ada Karang Taruna yang baru lagi, Karang Taruna Tani dan Pesisir. Jadi kita menggerakkan teman-teman muda yang bertani, yang menjadi nelayan, untuk sama-sama kita berjuang untuk teman-teman yang ada di desa yang menjadi petani, agar pemuda ini bangga nih sebagai petani gitu. Enggak terus di desa banyak sawahnya tidak yang mengelola, lebih suka bekerja di perusahaan, di pabrik daripada menjadi petani. Padahal negara kita negara agraris nih, yang semestinya petani ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, baik itu SDM-nya,
baik itu sawahnya, baik itu pupuknya, ini harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Nah, program itu yang nanti akan kita laksanakan di mungkin akhir tahun ini akan kita lantik bersama-sama organisasi sayap agar larinya Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah semakin kencang dan semakin pesat. Jadi ada ini ya, fokus minat bakatnya untuk pemuda bisa tersalurkan melalui Karang Taruna itu sendiri. Jadi dari sayap-sayap ini saat ini sudah ada sampai di level kabupaten kota atau di bawah, atau masih ini ada jadi program? Harapannya ketika nanti provinsi sudah terbentuk nih, sayap-sayap ini nanti harapannya sampai di tingkat kabupaten kota pun ada. Kalau Kota Semarang sudah ada, karena dulu saya ketuanya Karang Taruna Kota Semarang, sudah berjalan. Nah, dan nggak jauh-jauh dari provinsi kita adopsi di provinsi, karena ternyata positifnya banyak, maksudnya poin plusnya banyak untuk bisa menggerakkan roda organisasi ini lebih baik dan lebih kencang dan lebih eksis lagi. Lebih eksis, betul. Wah, ternyata Karang Taruna keren ya, gitu. Tidak berkutat di sosial saja, tapi semua lini Karang Taruna bisa masuk sebenarnya. Kita luas lah, gitu. Bisa masuk kemana saja. Dan tetap mengikuti perkembangan ya. Iya. Tentu kita juga mengikuti perkembangan zaman, perubahan zaman harus kita ikuti. Kalau enggak kita digilas sama perkembangan zaman kalau kita tidak menyesuaikan. Dan dari sini ternyata baru di awal aja saya baru menyadari, saya baru sadar lah ya. Ternyata kenapa kita dulu dilibatkan, mungkin waktu masih mulai dari belasan tahun ya. Kalau Karang Taruna dimulai dari belasan tahun itu kita sudah mulai dikader, diajak, karena memang ini jadi andalan. Betul. Jadi pondasi. Garda terdepannya kalau di kampung, di desa nih, cah nom disuruh bergerak, disuruh kerja bakti, ayo bergerak. Maksudnya rasa persaudaraan masih besar nih. Betul. Di desa pun di kampung. Masih manut kalau dulu sih mungkin lebih tepatnya. Gitu. Dan Mbak, di program-program Karang Provinsi selain pelatihan, kemudian ada kepemimpinan, kemudian ini juga ada. Kalau di Karang Taruna ada rekreasi juga, Mbak. Iya, jadi kita nanti ada studi banding ke Karang Taruna di luar provinsi Jawa Tengah untuk bisa kita adopsi kelebihannya untuk kita terapkan di Jawa Tengah. Gitu. Jadi tetap ada jalan-jalan. Nggak hanya di jangka pendek untuk dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna, tapi jangka panjangnya sudah disiapkan ternyata. Oh, sudah. Sudah, Mbak. Sudah. Ya, mohon doanya semoga bisa terlaksana semua dan lancar. Dukungan dari teman pemilih nanti juga tetap namanya, saling mendukung lah. Karang Taruna menggandeng teman pemilih juga lebih tertarik menuju bergabung dengan Karang Taruna. Iya, nanti kita tunggu juga keterlibatannya Mbak Nunung di Karang Taruna. Nah ini berbicara tentang keterlibatan khususnya. Karena masih bisa masuk dalam kategori usianya, masih masuk Karang Taruna. Masih bisa ya? Masih bisa. Takutnya enggak, kalau dulu stigma kalau seusia saya tuh 22. Iya. 22 gitu kan. Enggak mau disebut yang lain lah ya. 22. Stigmanya kalau sudah di usia segini kan sudah masuk ke kayak pembina atau pendampingnya teman-teman Karang Taruna gitu kan ya. Sampai mungkin rasanya segan begitu loh ketemu sama atau berkumpul bersama dengan para generasi sebelumnya kayak gitu. Apakah stigma itu juga masih muncul sampai dengan saat ini, Mas? Enggak sih. Jadi uniknya Karang Taruna ya begitu. Dari segala usia tuh berkumpul, Mbak. Jadi di situ tidak ada senioritas dan junioritas. Yang ada ya seperti saudara. Gitu. Jadi tidak ada kita merasa lebih tua karena kita sudah berkeluarga dan punya anak, yang enggak juga. Jadi malah kita yang tua ini merasa lebih muda, masih muda. Harusnya gitu. Karena sama anak muda, anak Gen Z, anak milenial, jadi kita masih merasa muda. Ada juga ibu-ibu yang sudah katakan senior, dia aktif di PKK, aktif di mana-mana, tapi dia masih aktif di Karang Taruna juga. Kalau begitu saya menyatakan kesediaan saya untuk bergabung dengan Karang Taruna. Terima kasih. Mas Ananta, kalau melihat dari posisi pemuda khususnya Karang Taruna saat ini,
menanggapi dinamika demokrasi di Indonesia saat ini menurut pandangan Mas Ananta? Iya, menurut saya bahwa pandangan demokrasi yang ada di Indonesia hari ini, kita sebagai generasi muda itu harus memiliki ide-ide baru, Mbak. Didorong untuk memiliki ide-ide baru. Ya. Karena melihat demokrasi hari ini, demokrasi yang berjalan itu demokrasi liberal kalau menurut saya. Diserahkan kepada pasar, kepada marketnya itu rakyat, masyarakat, yang itu dia belum tentu tahu kapasitas dan kapabilitas calon pemimpin yang akan mereka tunjuk. Ya kan? Kemudian yang kedua, demokrasi hari ini demokrasi yang mahal, demokrasi yang transaksional. Yang teman-teman muda temui nih, ini melunturkan idealisme pemuda juga. Nah, maka sebagai generasi muda itu harus menemukan formulasi yang tepat untuk membangun demokrasi ke depan, demokrasi Indonesia ini ke depan lebih baik, lebih berintegritas. Kemudian calon-calon pemimpin pun yang jadi itu memang pemimpin yang sesuai dengan amanah yang rakyat gitu ya, diberikan kepada rakyat. Jadi ada sebuah evaluasi terhadap demokrasi kita ke depan. Kalau tidak ya begini terus, tidak, kita akan menjadi negara yang maju yang lebih baik lagi, ya kan? Karena anak muda melihat demokrasi, melihat pemilu, pemilu itu kotor, politik itu kotor, politik itu jahat, demokrasi itu menimbulkan perpecahan. Nah, ini harus kita rubah. Bahkan seharusnya politik itu kan artinya baik, betul. Merubah sistem yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Makanya kan orang-orangnya ini yang ada di dalam harus diperbaiki. Mereka harus paham konstitusi. Betul. Mereka harus menjalankan konstitusi yang benar. Kalau mereka taat pada konstitusi, pasti negara kita akan lebih baik, demokrasi kita akan lebih baik. Ya karena mereka keluar dari role-nya saja. Role dari konstitusi mereka mereka keluar, mereka tidak menjalankan dengan baik, maka hasilnya pun tidak baik seperti hari ini. Dan ini fenomena pandangan pemuda kita saat ini, begitu kan Mas Ananta ya, menghadapi yang seperti ini. Apa yang sudah disiapkan oleh Karang Taruna? Kalau Karang Taruna, sejak saya di Kota Semarang, itu saya selalu memberikan masukan kepada teman-teman. Ayo kita harus ikut andil nih, ikut berkontribusi dalam momentum pemilu, baik itu pilkada, pilpres, pilgub. Ayo kita jangan jadi objek dong, harus kita jadi subjek dong. Ayo kita berkontribusi. Oke. Kemudian akhirnya mereka berkontribusi, mereka berpartisipasi dalam proses pemilu, dalam proses politik yang terjadi. Ada yang jadi PPS, ada yang jadi KPPS, terlibat di badan penyelenggara, ada yang jadi PPK, yaitu Karang Taruna, basicnya sampai kemarin. Nah, Jawa Tengah pun akan kita terapkan seperti itu. Jadi teman-teman tahu nih, wah kondisi di lapangan seperti ini ternyata. Masukan apa yang harus kita berikan kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi lapangan yang hari ini ternyata demokrasi kita demokrasi yang prosedural, demokrasi yang nggak substansial, ya kan? Rame-ramenya hanya pas saat mau pemilu misalnya, mau kampanye, tapi yang jauh dari tanggal pemilu sekarang kata Mbak Nunung tadi, kita juga menyiapkan juga. Jangan pas rame-ramenya pas menjelang pemilu baru mulai bereuforia dan sebagainya. Jadi memang pondasi yang dibangun harus jauh-jauh hari untuk bisa menyiapkan demokrasi yang lebih baik lagi. Partisipasi aktif tentunya didorong ya Mas. Iya betul. Dan pemuda juga memiliki tanggung jawab menjaga nilai-nilai demokrasi. Kebebasan berpendapat, kesetaraan, keadilan, nah itu yang teman-teman perjuangkan. Nggak hanya memberikan haknya saja, tapi kewajibannya juga. Harus. Jadi keterlibatan pemuda dalam proses politik itu sejak dini itu akan melahirkan calon pemimpin muda yang progresif dan berintegritas. Dia melalui proses politik, mulai dari awal sejak dini, mulai pengembelengan dan sebagainya. Enggak seperti pemimpin kita sekarang ini. Ini sudah mulai ada kritik dari pemuda nih. Ini banyak yang instan. Tahu-tahu das
tes melenting jadi pemimpin, padahal dari basic tidak pernah jadi pemimpin, tiba-tiba langsung jadi pemimpin besar gitu, pemimpin utama. Mereka bingung apa harus dilakukan, pengalaman nggak ada, basicnya nggak ada. Nah, ini harus kita perbaiki ke depan, harus melalui proses, harus melalui penggemblengan, hampir hancur lebur bangkit kembali, hampir hancur lebur bangkit kembali, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pemimpin yang kuat. Dan nantinya harapannya nggak hanya berpartisipasi untuk membantu KPU, langsung membantu KPU dong, nggak hanya membantu KPU sebagai penyelenggara saja atau sebagai pemilih saja. Tentunya ada keinginan Karang Taruna untuk menyiapkan teman-teman di pemuda-pemuda yang sekarang ini untuk menjadi peserta dong. Peserta dalam konsentrasi. Iya tentu. Karena kan tadi Karang Taruna sebagai laboratorium untuk mencetak pemimpin, mereka lebih paham loh Mbak terhadap kondisi masyarakat di bawah, karena mereka langsung bersentuhan. Ketika ada lansia yang mungkin tidak bisa makan, Karang Taruna langsung gercep melakukan mediasi, berkomunikasi dengan stakeholder agar lansia itu dibantu. Atau kadang Karang Taruna memilih kas langsung dibantu secara pribadi. Ada yang mungkin rumahnya mau roboh, Karang Taruna turun. Ada masyarakat yang mungkin belum mengurus BPJS, kita uruskan. Actionnya jelas ya berarti di sini. Konkret Mbak, jelas gitu. Jadi malah teman-teman Karang Taruna ya paham kondisi grassroots, kondisi masyarakat sebenarnya. Nah itu kan sudah layak mereka nantinya ke depan, ya harapan saya bisa menjadi pemimpin ya. Iron Stock sebagai proses regenerasi, kaderisasi kepemimpinan di daerah ataupun kepemimpinan nasional. Karena kader-kader Karang Taruna ini kader yang memang paham kondisi sosial di masyarakat. Karena mereka langsung bersentuhan langsung. Jadi nggak omon-omon, langsung action gitu. Karena perjuangan katanya pelaksanaan kata-kata, Mbak. Betul. Based on pengalaman. Dan itu menjadi bekal tentunya yang penting untuk teman-teman pemuda menjadi calon pemimpin itu tadi yang disampaikan Mas Anta. Iya kan? Dan pemuda juga punya tanggung jawab untuk mendorong peningkatan partisipasi publik ya, Mbak. Dalam proses pemilu dan lain sebagainya. Karena banyak sekali tantangan demokrasi hari ini itu kan apatisme tadi terhadap pemilu, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan sebagainya. Betul. Padahal kita berharap teman-teman pemilih itu malah justru membantu pemilih yang lain untuk membuka bahwa pemilu ini adalah pintu kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, gitu nggak sih? Iya, selalu begitu. Saya juga sampaikan ke kawan-kawan juga seperti itu, bahwa satu suara teman-teman itu sangat berarti untuk kemajuan bangsa ke depan, sangat berarti untuk kemajuan daerah Anda ke depan. Kalau golput juga bukan solusi. Saya selalu mengatakan seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang sistem yang tidak sesuai, ya berikanlah masukan kepada KPU misalnya, pemerintah, agar ke depan bisa lebih baik. Dan melalui Karang Taruna tentunya tahu dong kemana harus menyampaikan aspirasinya. Iya. Dan Karang Taruna tentu akan selalu bisa bersinergi dengan KPU provinsi. Nah ini kita ingin ya menjadi inovator sosial, Mbak, inovasi teknologi, kemudian melalui media sosial, melalui platform digital, melalui komunikasi yang kreatif, agar generasi muda ini mampu menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi tadi. Betul. Kemudian tahap-tahapan demokrasi dan lain sebagainya. Mungkin kami juga bisa membantu itu. Kader kita sampai tingkat dusun loh, Mbak, sampai tingkat RT. Iya, betul. Dari provinsi misalnya punya pasukan di kabupaten kota. Kabupaten kota punya kecamatan, desa, RT RW, dusun. Iya, dan harapannya itu potensi sangat luar biasa. Iya, sangat berpotensi dan rupanya menjadi saringan gitu ya. Kita jadi tahu melalui Karang Taruna di tingkat RT gitu. Kita tahu siapa yang menonjol, siapa yang patut untuk layak untuk menjadi pemimpin yang kayak jadi saringan lah ya. Filter dari bawah ini yang bisa kita naikkan sehingga ketemu nanti pemimpin yang kita harapkan begitu melalui Karang Taruna. Mas Ananta, terkait dengan tadi kolaborasinya kita
Oke. yang disampaikan Mas Ananta. Tapi kita pengen tahu juga sebenarnya kalau menurut Karang Taruna, cara yang efektif untuk memberikan kesadaran kepada teman-teman, khususnya untuk pemuda ini, bahwa ada hak tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh teman-teman pemuda melalui Karang Taruna ini. Cara efektif apa yang menurut Mas Ananta sebagai Ketua Karang Taruna Jawa Tengah ini untuk menarik, bukan untuk menarik ya, untuk memberikan kesadaran pentingnya? Iya, tentu kok menurut pemikiran saya Mbak, ada langkah strategis untuk bisa menyadarkan teman-teman muda ini untuk terlibat aktif dalam politik atau demokrasi ya. Mungkin kok dari sistem, mungkin adanya pendidikan politik itu sejak dini, baik itu di bangku sekolah sampai kuliah, mereka sudah diberikan pendidikan politik dan demokrasi sejak dini. Jadi mereka akan paham demokrasi seperti apa, demokrasi Pancasila seperti apa, kemudian politik itu sebenarnya apa sih gitu. Bukan mungkin gambaran yang mereka tangkap di media sosial atau apapun yang mereka terima atau mereka filter selama ini. Karena kan banyak kan di pemberitaan itu kan hal-hal negatif saja Mbak ya, banyak ya. Perpecahan, kemudian adu mulut, cekcok dan lain sebagainya, ini perlu diluruskan melalui sistem tadi. Kemudian kalau melalui Karang Taruna mungkin ya kita bisa duduk bersama antara Karang Taruna Provinsi dengan KPU Provinsi, kita saling sharing, berdiskusi apa harapan terhadap pemilu ke depan agar lebih baik, tertata, dan tentu keterlibatan masyarakat ini lebih besar, lebih baik, tidak ada yang golput misalnya. Nah, kita duduk bersama, kita diskusi, kemudian kita rancang poin-poinnya ya untuk bisa kita sosialisasikan ke kawan-kawan semua. Dan teman-teman Karang Taruna tentu akan membentuk tim cyber untuk bisa menyebarluaskan hasil kesepakatan ataupun poin-poin yang tadi kita sepakati untuk kita sosialisasikan ke masyarakat ataupun generasi muda. Begitu. Dan kalau saya rasa sih pertemuannya nggak hanya sekali Mbak, mungkin beberapa kali biar kita lebih dekat lebih. Dan ini menjadi potensi yang sangat efektif menurut saya untuk kolaborasi antara KPU dengan Karang Taruna, mengingat banyak hal yang yang harus disampaikan oleh KPU, memberikan pendidikan pemilih, dan jaringannya Karang Taruna ini sendiri kan di bawah sangat banyak. Iya, betul. Ini efektif sekali menurut saya sangat efektif. Ya. Apalagi populasi anak muda ya di Jawa Tengah ini besar, di Indonesia bahkan. Jadi bisa menentukan arah bangsa kita ke depan. Jadi harus disiapkan pondasinya, sosialisasinya sejak dini. Jadi mudah-mudahan mereka terbuka, mereka punya komitmen, mereka punya integritas, kesadaran, dan keberanian untuk menyuarakan hal yang benar. Betul sekali. Mulai dari anak muda untuk bangsa lah ya ini. Anak muda disiapkan. Tidak berbuat apa-apa Mbak. Nah ini anak muda pantang tidak berbuat apa-apa. Berbuat yang positif maksudnya. Iya, maksudnya kan apa yang kita lakukan terutama untuk ini ya demokrasi di Indonesia tentunya punya andil dan kontribusi yang sangat besar tentunya. Mas Ananta, kalau melihat dari pelaksanaan demokrasi seperti saat ini, jadi demokrasi itu kan nggak hanya pada saat tahun-tahun pemilu saja, tapi sepanjang waktu kan ya. Gitu. Kalau dari pandangan Mas Ananta, tantangan apa yang sedang kita hadapi saat ini yang mengancam demokrasi saat ini? Kemudian bagaimana sih sikap Karang Taruna untuk bisa menjadi penyeimbang begitu? Ya, tantangan demokrasi hari ini memang pasca reformasi 98 ada perubahan atau transformasi besar dari sistem politik kita. Dari keterbukaan, partisipasi masyarakat yang lebih luas ya, karena memang zaman Orde Baru itu kan kita bersuara saja tidak boleh, sangat dibatasi. Kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat kan kita sangat kurang. Kemudian setelah pasca reformasi kerannya dibuka, maka ada sebuah transformasi besar dalam sistem politik kita, sistem demokrasi kita, dengan banyaknya partai yang
terbentuk ya hingga hari ini. Tapi tantangan demokrasi kali ini masih kita rasakan, masih banyak yang perlu kita selesaikan. Seperti yang pertama itu apatisme masyarakat ataupun generasi muda terhadap politik atau gelaran pemilu yang ada di Indonesia. Mindsetnya mereka ya tadi saya katakan bahwa pemilu ini isinya perpecahan, pemilu ini kotor, politik itu jahat dan sebagainya. Nah ini perlu mendapat perhatian khusus. Makanya tadi saya katakan bahwa ada sebuah pendidikan politik dan demokrasi sejak ini, sejak sekolah, kemudian sampai bangku kuliah. Kemudian yang kedua, kurangnya ruang dan kesempatan generasi muda dilibatkan dalam proses keputusan politik. Maka ke depan generasi muda ini diberikan ruang untuk bisa mereka menyumbangkan ide dan gagasan untuk dijadikan keputusan politik misalnya. Gitu. Keputusan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemilu, dengan demokrasi yang Indonesia. Nah ini butuh masukan dari teman-teman generasi muda, terlibat aktif. Kemudian yang ketiga, efek negatif dari media sosial ya Mbak. Karena banyak sekali berita yang disampaikan itu hoax, berita yang disampaikan itu negatif, maksudnya tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Nah, ini juga butuh perhatian khusus karena masyarakat sekarang mudah sekali mereka menyerap tanpa memfilter, termasuk generasi muda. Dengan gadget, dengan HP-nya mereka lihat berita, langsung mereka percayain, langsung mereka reaksioner, langsung menggagas dan sebagainya. Nah, ini kan perlu dirubah. Yang berikutnya, lemahnya literasi tentang politik dan demokrasi di masyarakat dan mahasiswa ataupun pemuda. Jarang sekali sekarang generasi muda yang rajin membaca, suka membaca. Lihatnya ya paling ya HP tadi Mbak. Entah itu beritanya benar atau tidak, kan perlu sebuah analisa. Perlu dikomparkan dengan bacaan, dengan lapangan, apakah ini berita yang benar atau tidak. Nah itu tantangan demokrasi kali ini. Kemudian juga tantangannya yang terakhir, transaksional, politik transaksional, yang meluluh lantakan idealismenya generasi muda. Nggak hanya masyarakat, nggak hanya generasi tua, generasi muda pun terpengaruh. Dikasih 2 lembar, 3 lembar, berubah kok Mbak pilihannya. Yang mereka harapannya memiliki calon pemimpin yang bagus, berintegritas, ya akhirnya kalah dengan transaksional tadi. Nah ini harus menjadi perhatian khusus. Akhirnya calon pemimpin ini lah calon pemimpin yang jadi itu pemimpin yang punya uang banyak akhirnya. Teman-teman yang mungkin berkiprah dari bawah menjadi pemimpin, proses Anda pintar, Anda bagus, Anda dikenal, nggak cukup Mbak. Sekarang tuh harus punya uang banyak untuk menjadi pemimpin ternyata. Itu kondisi real di lapangan. Dan harapannya nanti kita akan bertemu dengan kondisi yang normal, yang ideal menurut para pemuda, yang tentunya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas anak-anak muda saat ini. Kemampuannya juga terutama bisa tersalurkan dan bisa tersampaikan begitu. Menjadi penting nggak sih Mas? Betul. Tapi yang unik dari teman-teman pemuda kemudian berbicara yang apatis itu, meskipun mereka apatis terhadap mungkin khususnya ke pemilu ya, mereka apatis kepada pemilu, tapi ke organisasi itu mereka masih mau terlibat loh. Ada kan yang kayak gitu ya Mas? Ada Mbak, karena mereka mungkin di organisasi merasa nyaman, merasa ketemu teman-temannya yang sealiran, seperjuangan, ya mereka aktif di organisasi. Cuman ketika mereka disuruh melakukan pilihan gitu, pemilihan atau pemilu, mereka kadang ya agak berpikir 2 kali 3 kali untuk bisa menyampaikan suara. Tapi kan berarti kan kita masih ada peluang, ada kesempatan untuk merubah mindset mereka bahwa politik di luar itu
seperti apa yang kita nggak seperti apa yang kita lakukan sekarang kok bisa kita luruskan seperti apa yang sedang kita lakukan masih ada dong, harapan gitu ya. itu. Masih ada harapan ya besar lah Mbak. Iya. Harapan untuk merubah mindset mereka, menyamakan persepsi mereka Iya. bahwa politik itu baik. Tanpa politik ya nggak ada negara ini, nggak ada bangsa ini. Semua hasil dari politik kok Mbak. Ya kan? Iya, Jalan juga kebijakan. hasil dari proses politik. Betul. Ya kan? Iya. Adanya podcastnya juga proses dari politik. Pasti. Iya. Ketemunya kita juga ada proses politik Iya. ya, karena Nah, ada itu. kebijakan-kebijakan yang menggiring kita ketemu di sini. Iya. Mas Ananta, di kesempatan kali ini harapan yang diinginkan oleh Mas Ananta untuk teman-teman pemilih, khususnya untuk teman pemilih yang ada di Jawa Tengah, pemilih muda khususnya. Ya, untuk teman-teman pemula yang ada di Jawa Tengah, teman-teman muda yang di Jawa Tengah, bahwa generasi muda adalah tulang punggung bangsa. Generasi muda adalah garda terdepan terhadap demokrasi yang ada di Indonesia. Fase sejarah yang ada di Indonesia itu dimotori oleh generasi muda. Ya. Dari Budi Tomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, kemerdekaan Indonesia 1945, peristiwa Malari 1974, sampai reformasi 1998, semua dimotori generasi muda. Maka untuk membangun demokrasi yang bermartabat dan berkelanjutan, salah satu langkahnya adalah memberdayakan pemuda, baik itu dengan pelatihan, pendidikan politik. Jadi populasi generasi muda yang besar ini tentu akan menentukan arah bangsa ke depan lebih baik lagi. Mungkin pesan saya itu ke teman-teman, dan anak muda pantang tidak berlakon. Dan semuanya ada di Karang Taruna. Iya, semua ada di Karang Taruna. Karang Taruna itu miniaturnya Indonesia Mbak. Dari berbagai agama ada, berbagai suku ada. Kita menjadi satu di Karang Taruna. Betul. Ibarat sebuah taman, Karang Taruna ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga kenanga, semua bergabung di Karang Taruna. Yang dirangkai sehingga bisa kita nikmati dan tentunya mewarnai Indonesia nanti. Iya, tentunya. Akan menjadi kekuatan untuk Indonesia ke depan. Nah, itu yang penting karena lagi-lagi pemuda adalah harapan Indonesia. Iya, betul Mbak Nunda. Mas Ananta, terima kasih sekali. Kayaknya sama-sama. apa yang kita perbincangkan hari ini menarik dan semoga membawa dampak baik juga ke teman pemilih yang menyaksikan kita. Iya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Mbak Nunung, sukses selalu. Terima kasih. Saya tunggu keaktifannya di Karang Taruna. Oh iya, itu penting dan tunggu kolaborasi KPU Jateng dan Karang Taruna untuk program selanjutnya. Sekali lagi terima kasih, salam untuk teman-teman Karang Taruna Jawa Tengah. Ya teman pemilih, itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Mas I Gede Ananta Wijaya Putra, Ketua Karang Taruna Jawa Tengah. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu, pemilihan, dan informasi penting lainnya yang sangat menarik untuk kita ikuti. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya.